Assalamualaikum anak-anak salih dan salihah. Bertemu lagi dengan Bu Sulis di PABP. Mari melaksanakan sholat. Silahkan anak-anak salih dan salihah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir ya. Semangat! Memahami keutamaan sholat. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat seorang anak yang sedang merenung. Dia berpikir, mengapa ya kita semua harus melaksanakan sholat? Lalu, jika kita melaksanakannya, apakah ada keutamaannya? Mari kita simak penjelasannya berikut. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, baik itu muslim laki-laki maupun perempuan. Orang yang melaksanakan sholat dengan ikhlas pastinya akan mendapatkan keutamaan. Keutamaan disebut juga dengan kelebihan daripada yang lain. Lalu, jika kita melaksanakan sholat, apa saja keutamaannya? Berikut adalah beberapa keutamaan sholat. Di antaranya adalah: yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Jika rukun Islam diibaratkan sebuah bangunan, maka sholat adalah tiangnya. Itu artinya, orang yang melaksanakan sholat tentunya dia sudah berpartisipasi dalam menegakkan agama. Namun sebaliknya, jika seseorang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agama. Yang kedua, sholat diwajibkan atas muslimin dan muslimat yang perintahnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Perintah sholat terjadi pada saat peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Saat itulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara malaikat Jibril sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka ia menang dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, maka ia menyesal dan rugi. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya agar sholat kita termasuk sholat yang bagus. Yang keempat, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Hal ini juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apa lagi? Tanyaku. Beliau pun menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Tanyaku lebih lanjut. Maka beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan pintu salah satu dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari, apakah masih ada kotorannya? Mereka menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran daripadanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula halnya dengan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan dengannya. Imam Ibnul Arabi mengatakan bahwa perumpamaannya yang tergambar dalam hadis tersebut adalah bahwasanya
ada seseorang yang badan dan bajunya banyak kotoran-kotoran yang menempel, lalu ia membersihkannya dengan air yang banyak. Begitu juga dengan sholat. Sholat dapat membersihkan seorang hamba dari kotoran-kotoran dosa. Yang keenam, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa banyak orang yang melaksanakan sholat akan tetapi mereka masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Hal tersebut terjadi karena mereka kurang memahami akan makna sholat dan mereka hanya sekedar menjalankan kewajibannya saja, sehingga mereka masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Yang ketujuh, orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Yang kedelapan, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, itulah beberapa keutamaan sholat. Agar kita mendapatkan keutamaan tersebut, untuk itu marilah kita laksanakan sholat dengan hati yang ikhlas. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita harus melaksanakan sholat? Jelaskan. 2. Mengapa sholat menjadi amal yang pertama kali dihisab? Jelaskan. 3. Mengapa banyak orang yang sholat akan tetapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Jelaskan. 4. Sebutkan 4 keutamaan sholat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, Baik, insya Allah anak-anak solih dan solihah sudah selesai menyaksikan videonya ya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.